Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Masjid Safatul Marwah, juga yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatidz, Ustaz Al-Mukarram Abaruddin, juga Ustaz Hairul Kabaryanto, dan kawan-kawan semua jamaah iktikaf yang alhamdulillah dari malam tadi kita sampai subuh masih tetap berada di Masjid Safatul Marwah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhtisar kalam untuk mempersingkat waktu, karena memang ini adalah agenda dari DKM. Jadi 10 malam terakhir ini setiap ba'da subuh ada kultum, bahasanya begitu Ustaz ya. Padahal alhamdulillah sudah setiap hari mendengarkan nasihat atau mau'izatul hasanah. Jadi khawatir bahasa kalau orang makan banyak makan jengkol kejengkolan begitu. Tapi saya alhamdulillah perdana baru kali ini baru megang mic lagi di Safatul Marwah, karena alhamdulillah setelah beberapa minggu baru bisa hadir kembali. Yang alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah sedikit yang ingin sampaikan, mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang telah kita ketahui bersama bahwasanya merupakan keponakan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sepupu bahasanya ya. Jadi Ibnu Abbas nama aslinya adalah Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi sama dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Rasulullah mempunyai paman yaitu Abdul Muttalib, Abu Talib. Jadi keponakan Rasul yang dulu pada saat Abu Lahab di dalam kubur, Ibnu Abbas bermimpi, ditanya oleh Ibnu Abbas, ma haluka, maka Abu Lahab jawab, ana fi azabin. Bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab? Aku sedang diazab pada saat itu. Ringan, Allah Ta'ala berikan keringanan untuk Abu Lahab karena beliau bergembira dengan hari lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Ibnu Abbas, sekurang-kurangnya 1600 riwayat hadis, jadi terbanyak kelima kurang lebih setelah dari Abu Hurairah. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin.
Kalau orang rindu sama anak yang ada di kota, mungkin orang tuanya rindu yang ada di desa. Bener ya? Bener nggak? Namanya rindu. Sebelum ada rindu pasti ada rasa cinta. Maka rindu adalah sebuah keinginan yang menggebu-gebu di dalam hati untuk bertemu kepada yang dikasihinya. Itu bahasa rindu. Maka dikatakan bahwasanya yang namanya rindu itu yakni keinginan hati untuk bertemu dengan yang dikasihi. Maka wajar ketika seorang murid rindu kepada gurunya, seorang ayah rindu kepada anaknya, itu hal yang wajar. Setiap manusia, siapapun ia, apapun jabatannya, pasti ketika ditanya ingin yang namanya masuk surga. Tapi sebaliknya, 4 golongan ini yang dirindukan oleh surga. Orang ditanya yang tukang mabuk di pos, kalau mau ditanya masuk mana, maunya ke surga. Yang ibadah ditanya mau ke surga. Sebaliknya, ini surga yang mau dimasuki dengan 4 golongan ini. Yang pertama adalah taliyil Quran. Maka bahasanya tali itu asalnya atta, maksudnya mendatangkan, yakni bacaan-bacaan Quran menderas, dibaca di dawam. Orang-orang yang mendawam dan membaca Al-Quran termasuk golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya tadi, yang i'tikaf banyak, itu udah ada yang 4 kali hatam, 5 kali hatam, dibolak-balik hatam. Nggak tahu kalau dibaca secara langsung. Ya sama kayak di sini, masya Allah, talil Quran. Maka kemarin waktu di desa, maka kemarin Kemenag itu mengutus 146 dai yang kebetulan tahadus bin Ni'am. Saya di bagian Sumatera Selatan, di desa namanya Kertadewa, kecamatannya Rawas Ulu, kabupatennya Musirawas Utara. Di situ anak-anak desa luar biasa tadarus dengan cara dia bergantian pakai mic berkeliling. Biarin bacaannya salah juga, kalau kita tegur ntar ngambek, nggak ada yang ngaji lagi. Maka Kemenag itu seleksinya benar-benar rapat. Kenapa? Karena khawatir nanti yang diutus ini yang punya paham-paham yang keras. Ya kalau model-model yang keras kan kalau baca begitu nggak terima, udah jangan baca di mic, besok-besok sepi masjid. Maka saya biarin, yang penting demen aja dulu. Mau ngerti mau enggak, yang penting baca. Benar. Nah, maka kemarin di desa begitu anak-anak luar biasa. Cuman alhamdulillah di sini ramai dari orang luar. Maka kita rugi ya. Masya Allah udah diberikan fasilitas buat i'tikaf bersama, makan juga luar biasa, bahkan menunya ganti-ganti PTKM ya. Itu orang-orang yang baca Quran dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kelamaan, yang ngantuk, takutnya mau pada tidur, mau kerja ya, jadi nggak usah lama-lama. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan yang kedua yang dirindukan surga adalah wahafizul lisan. Orang yang mau jaga lidahnya dari perkataan yang tidak baik, dari perkataan buruk, dari perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Sebulan 2 bulan kalau tangan kena pisau sembuh. Coba kalau hati kena lidah orang, apa tua masih ingat aja. Bener gak kira-kira? Coba. Waduh, emang apa nggak lebaran ke rumah dia? Masih sakit hati gua rasanya gara-gara lidah. Maka ini adanya lidah, Allah berikan gigi. Ini gigi adalah satu alamat. Maksudnya biar ini lidah jangan terlalu loncer, kayak baut nggak ada derapnya. Pernah lihat baut nggak ada derapnya, nggak masuk dia. Ini lidah dijaga sama gigi, maksudnya biar ini ucap jangan sembarang ucap. Kalau orang sono bilang janganlah sembarang cakap, dia begitu kan. Maksudnya kalau kita punya lidah, setidaknya maka dalam hadis lain dikatakan siapa orang yang iman kepada Allah wal yaumil akhir dan iman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut,
setidaknya berkata yang baik. Kalau nggak bisa maka diem. Biarin urusan orang mah, jangan suka dikata-kata. Yang mana nanti bakalan habis pahala kita gara-gara ngunjing, gara-gara bikin sakit hati orang. Maka sering saya katakan, orang kalau kena luka sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan sembuh. Kalau kena ludah lisan kita, kena lidah kita, hendak kemana obat mau dicari? Sampai tua masih inget aja ya tong. Kalau orang Betawi bilang, jangan dah, emak masih sakit hati ke sono. Emang gara-gara lidah. Maka saya katakan, kalau nyari teman, nyari sahabat, nyari saudara, sebulan 2 bulan belum cukup jadi akrab. Tapi semenit aja, gara-gara lidah bisa jadi musuh gampang. Diludahin aja juga marah. Bener ya? Maka lidah dijaga. Orang-orang yang bisa jaga lisannya dari perkataan buruk, maka golongan itu termasuk manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Orang yang dirindukan surga yang ketiga adalah mau berbagi makanan, mau berbagi apapun kepada orang yang lapar, kepada orang yang membutuhkan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Beliau banyak dalam riwayat hikayat, Masya Allah, kita para ulama menuliskan sejarah bagaimana Nabi Ibrahim kalau mau makan dia rela jalan 2 kilo 3 kilo. Kalau kita ada begitu jarang. 2 kilo 3 kilo mau ngapain? Ngajak makan doang biar makan bareng. Maka permintaan Nabi Ibrahim yang akhir sebelum wafatnya, ia bermunajat kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami ya Rabb, berikanlah aku untuk menjamu seluruh umat manusia. Apa jawab Allah dalam hadis qudsinya? Ya Ibrahim, kau naik ke gunung Turusina dan kau ambil kapur di dalam surga, engkau tiupkan ke seluruh penjuru dunia yang sekarang adanya garam. Itu garam wasilah tawasulnya Nabi Ibrahim kepada Allah, sehingga orang masak apa aja kalau nggak ada garam nggak enak rasanya. Itu wasilah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim menjamu sampai hari kiamat. Itu jamuan Nabi Ibrahim, garam. Saya baru dengar Ustadz, makanya kita ngaji bareng-bareng ya. Kalau ngajinya kurang jauh ya kurang paham ke situ. Makanya itu Nabi Ibrahim sampai hari kiamat ngejamu kita gara-gara ada garam. Terakhir, orang yang dirindukan surga yaitu wasaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka dalam hadis Rasul, man shoma ramadhana, udah hafal semua, ayo, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang puasa karena keimanan, karena yakin kepada Allah dan wahtisaban, ikhlas lillahi ta'ala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang bisa menjaga Ramadan ini sampai akhir, sehingga kita tergolong orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, dari awal kita Rajab pengen ketemu bulan Sya'ban, dikejar-kejar sampai doanya sampai pada lecet. Doanya bagaimana dulu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Dibaca doa pengen ketemu bulan Ramadan, udah sampai Sya'ban pengen ketemu Ramadan. Udah di Ramadan ingetnya Lebaran. Di Semanan, nggak tahu kalau di sini mah di Semanan ya. Ternyata yang dari Semanan saya tanya dari mana? Dari Tangerang. Nah, maka jangan sampai ini Ramadan lewat begitu aja. Udah pada sering dengar dari para asatid, para muallim, para guru-guru, para ustadz dikatakan maka Ramadan ini kita manfaatkan sebentar lagi. Maka panitia alhamdulillah mengadakan i'tikaf. Masya Allah, tadi juga banyak kita makan di sini sama orang-orang semua. Maka usahakan minimal lah sebentar begitu, mau tiduran kayak di masjid, yang penting masuk. Udah niat aja i'tikaf, udah jadi. Mau nggak ngaji, mau ngapain, yang penting duduk bentar, jadi i'tikaf. Maksudnya bagaimana? Artinya Ramadan ini ada yang kita petik sedikit.
kalau kita runut panjang lagi urusannya, udah mau pagi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan rizki, kejembaran rizki, anak semua turunan soleh solehah, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.